Selamat datang di kelas Beginner Guide to Database Design. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai environment di dalam database. Di dalam sebuah database biasanya ada 3 level environment. Yang pertama adalah ada level eksternal. Yang berikutnya lalu ada yang kita sebut sebagai level konseptual, dan yang paling dalam adalah level internal. Pada level eksternal ini adalah level di mana user melihat data. Sebagai contohnya, sebagai user, misalnya saya melihat tampilan di dalam layar komputer saya, data-data penjualan di dalam organisasi. Atau misalnya saya melihat data-data pembelian oleh sebuah organisasi. Itu adalah pada level eksternal, atau di mana saya sebagai user melihat data-data dari sebuah database. Yang berikutnya lalu ada yang kita sebut sebagai konseptual. Level konseptual ini melakukan pemetaan antara level internal dengan level eksternal. Lalu yang terakhir adalah level internal. Level ini adalah level di mana sistem informasi melihat data-datanya. Jadi lebih banyak bagaimana sebuah sistem mengolah data-datanya. 3 level ini diperlukan untuk membantu sistem memahami data lebih dalam serta memudahkan user untuk melihat data sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Alasan lain untuk adanya 3 level ini adalah untuk menyediakan data independence, yaitu perbedaan tingkatan data-data ini apabila terjadi perubahan pada salah satu level tidak akan mempengaruhi level lainnya ataupun tidak akan mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Sebagai contohnya, misalnya ada perubahan sistem operasi ataupun bagaimana cara sistem operasi mengakses data yang ada di dalam hard disk. Hal ini tidak akan mempengaruhi apa yang ada tampil dilihat oleh user ataupun di dalam sistem aplikasi karena berada di level yang berbeda. Pada pertemuan ini juga kita akan membahas mengenai komponen-komponen yang ada di dalam database management system. Berikut ini adalah komponen-komponen yang ada di dalam database management system. Salah satu komponennya adalah query processor. Query processor bertugas untuk mengubah query menjadi instruksi-instruksi yang diolah oleh sistem database. Lalu ada yang disebut sebagai DML preprocessor, yaitu merubah DML dari fungsi standar untuk digunakan di dalam database. Lalu ada yang kita sebut sebagai DLL compiler untuk mengubah DLL menjadi serangkaian tabel yang berisi metadata. Tabel ini kemudian disimpan di dalam katalog yang ada di dalam database tersebut. Ada database manager, yaitu menjembatani program aplikasi dan query, serta file manager yang bertugas mengelola media penyimpanan dan alokasi data di dalam media. Itulah komponen-komponen yang ada di dalam database system. Demikian mengenai topik hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan.